Shalom, salam sejahtera, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami, berilah damai sejahtera, sehingga kami dapat mengerti serta menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 6, ayat 19-20. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita, Yesus berkuasa atas alam. Manusia seringkali merasakan ketakutan. Ada banyak hal yang menyebabkan rasa takut. Ya, orang bisa takut gagal, takut miskin, takut kegelapan, takut ditinggalkan, takut di PHK, dipecat ya, takut dimarahi, bahkan ada yang takut setan. Juga ada ketakutan karena alam semesta. Takut kebanjiran, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, perang, unjuk rasa besar-besaran, takut badai ataupun angin ribut, dan lain sebagainya. Memang alam sering mendatangkan musibah, tapi di sisi lain bahwa manusia juga tidak bisa dipisahkan dari alam. Ketika murid-muridnya dalam perjalanan naik perahu, mereka diterpa angin kencang atau badai. Yesus seketika hadir di danau itu dan berkata, "Aku ini, jangan takut." Nah, kisah ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam, juga berkuasa atas hukum alam, karena Dia adalah pribadi yang mengontrol alam semesta. Yesus disebut Tuhan dari hukum alam karena Yesus tidak dikuasai oleh alam. Yesus bisa berjalan di atas air, dan Dia bisa berkuasa menghentikan badai. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah perjalanan murid-murid menuju seberang danau, mari kita perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, jangan pernah kita mau berjalan sendiri tanpa mengandalkan Yesus. Yesus harus menjadi nahkoda yang memimpin perahu perjalanan kehidupan kita. Ketika kita memisahkan diri dari Tuhan atau mau berjalan sendiri, maka kehidupan kita akan terombang-ambing, mengalami banyak kesulitan, menguras energi, dan bisa mendatangkan ketakutan yang besar, capek, lelah, frustasi, dan bisa tidak mencapai tujuan. Kedua, Tuhan mendekat kepada kita. Yesus mengetahui situasi dan kondisi murid-muridnya. Sekalipun jarak memisahkan mereka, Yesus mendekati mereka. Dan saudara-saudara, ini adalah kasih karunia. Sama seperti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah lah yang memanggil mereka, Allah mendekati mereka. Kemudian mendekatlah ya Tuhan kepada mereka, memanggil Adam, "Di manakah engkau?" Nah, ini adalah bukti kasih Tuhan. Kalau kita kurang bergaul dengan Tuhan, maka kita juga bisa salah persepsi dengan Tuhan. Tuhan kita sebut hantu. Nah, ini kan sesuatu yang salah karena kurang bergaul dengan Tuhan. Sebaliknya, hantu dipertuhankan. Ini juga sesuatu yang salah. Maka waspadalah terhadap hal-hal ini. Tetaplah bergaul dengan Tuhan. Artinya selalulah berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan suam-suam. Mengikut Tuhan memang harus dengan keteguhan, dengan semangat, dan juga dengan kepastian iman. Dan yang terakhir, ketiga, Yesus menyelesaikan ketakutan kita dan menuntun kita sampai ke tujuan. Yesus berkata kepada badai itu, "Diamlah, tenanglah." Badai itu diam, dan ternyata murid-murid itu sudah sampai di tujuan dalam waktu sekejap, dalam waktu seketika. Mereka sangat kagum bahwa ternyata bersama dengan Yesus, perjalanan yang jauh terasa dekat,
perjalanan yang berat terasa ringan, perjalanan yang sukar bisa terasa mudah jika kita bersama dengan Tuhan. Saudara, ingatlah ketika Yesus absen dari hidupmu, engkau bisa berjalan tetapi akan lambat dan banyak kesulitan. Tetapi ketika Yesus bersama dengan engkau, bersama dengan saudara, oh betapa cepat rasanya perjalanan itu, dan pasti segera sampai di tujuan. Hari ini Yesus berkata kepada kita, "Aku ini, jangan takut." Maka mari kita sungguh-sungguh terus bergaul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa kami harus senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami bisa melewati semua badai dan kami pasti sampai ke tujuan. Pimpin kami Tuhan menjalani hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.